tahun 2012, bertepatan dengan momen pemilihan kepala daerah, merupakan tahun pertama di mana berita bohong muncul di media sosial Indonesia. Berita bohong ini diduga bermula dari oknum yang iseng. Akan tetapi, hingga saat ini, masyarakat cenderung mempercayai berita bohong daripada berita yang sebenarnya. Berita bohong dapat dipahami sebagai upaya untuk memutarbalikkan fakta yang bertujuan untuk menyebarkan kebencian pada seseorang atau suatu kelompok. Juga dapat berupa penipuan, provokasi, propaganda, ataupun pembentukan opini publik, hingga upaya yang direkayasa untuk menutupi kesalahan tertentu. Berita bohong akan melonjak naik ketika menjelang musim pesta demokrasi. Bahkan, akhir-akhir ini sudah beredar banyak berita bohong tentang pemilihan presiden serentak di tahun 2024 nanti. Selain berita bohong, juga ditemukan peningkatan jumlah konten bermuatan sara, provokasi, serta ujaran kebencian. Berita bohong menjadi perhatian utama pemerintah, mengingat akibat negatif yang ditimbulkan tidak kecil. Di antara akibat negatif berita bohong ini yaitu menimbulkan pepercahan, menurunkan reputasi seseorang, tidak lagi percaya fakta, menimbulkan opini negatif, serta merugikan masyarakat. Selain itu, berita bohong juga berdampak pada kesehatan mental masyarakat dengan menimbulkan rasa cemas, panik berlebihan, stres, takut luar biasa, serta mudah marah. Dalam situasi ini, penyebaran berita bohong merupakan pelanggaran dan mengancam dari sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Berita bohong merupakan informasi tercela, perbuatan tidak benar yang dapat merusak tatanan kehidupan di Indonesia. Saat ini, bahkan sudah cukup banyak orang yang menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian dengan mengatasnamakan kebebasan berekspresi. Bahkan, layanan tersebut sudah merambah hingga media sosial dan layanan aplikasi pesan. Padahal, jika kita mengingat sila kedua dalam Pancasila, bahwa kita harus bermoral dan beradab, bahkan ketika berekspresi di media sosial. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan teknologi semakin memudahkan penyebaran berita bohong di Indonesia. Apalagi melihat masyarakat yang mudah terpengaruh dengan berbagai informasi yang beredar tanpa mencari tahu kebenarannya. Jika hal ini terus dibiarkan, alih-alih kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat di era keterbukaan ini akan menjadi kebebasan yang kebablasan dan akan mengancam persatuan Indonesia. Untuk menangkal berita bohong di media sosial, pemerintah telah berupaya untuk membentuk Badan Cyber Nasional. Selain itu, juga dapat ditegakkannya hukum secara tegas tanpa pandang bulu, sebagaimana yang dimaksud sila kelima Pancasila. Selain memberi sanksi kepada pelaku, yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia untuk menghindari berita bohong yaitu: yang pertama, pastikan kita tidak terpengaruh dengan judul berita yang provokatif. Yang kedua, upayakan untuk membaca berita, artikel, ataupun menonton suatu video hingga selesai. Baru kemudian kita dapat menganalisis apakah berita tersebut termasuk bohong atau tidak. Cara yang ketiga, kita bisa mengenalinya melalui link berita yang diakses. Jika alamat URL situs web yang dituju mencurigakan atau tidak terkenal, ada indikasi bahwa berita tersebut adalah bohong. Selanjutnya, cek keaslian foto kejadian. Apakah foto tersebut berkaitan dengan berita yang dibaca atau tidak? Yang terakhir yaitu, aktiflah berdiskusi bersama orang yang dipercayai serta bergabung dengan komunitas anti berita bohong. Di samping itu, kita juga harus kembali pada pijakan awal berdirinya bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, yang mana Pancasila dapat berperan penting dalam pemberantasan berita bohong dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagai ideologi dan falsafah negara, Pancasila diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara kita Indonesia.